Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai makan malam, Hanan membawa Sena ke sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota Jakarta. Lantai paling atas gedung itu, semuanya disewa Hanan hanya untuk Sena. "Ambillah apapun yang kamu suka," ucap Hanan saat keduanya sudah sampai di salah satu toko. "Tapi Mas," jawab Sena ragu. "Tidak ada tapi-tapian. Jika kita pulang dengan tangan kosong, aku akan menghukummu." "Hukuman yang paling menyenangkan," desis Hanan tepat di telinga Sena hingga gadis ini merasa kegelian. Sena sudah memutuskan untuk memanggil Hanan dengan sebutan Mas. Di sepanjang jalan ke sini tadi, Sena sudah berlatih mengucapkan satu kata itu harus jelas dan lugas, karena jika ragu-ragu, Hanan langsung meremati semua tubuhnya yang menonjol. Baju, sepatu, tas, skincare, cincin berlian, semuanya sudah Sena dapatkan. 3 jam mereka berkeliling untuk membeli itu semua. Hanan sedikit pun tak merasa lama. Ia menikmati tiap waktu yang dihabiskan dengan Sena. Ia malah sering tersenyum tiap Sena mencebik ketika disuruh berbelanja. Hanan tahu Sena tak menyukai belanja berlebihan seperti ini, tapi Hanan hanya ingin memerankan perannya sebagai sugar daddy. Ia ingin membahagiakan Sena dengan semua harta yang ia punya. "Sudah Mas, Sena capek." Tak langsung menjawab, Hanan menarik pinggang Sena dan menjatuhkan sebuah ciuman di bibir random itu. Sudah sedari tadi ia ingin menyesap bibir ini. "Aku ingin sekali menyentuhmu kembali. Apa boleh?" tanya Hanan dengan mata yang berkabut. Mendadak Sena jadi takut. Ia bahkan langsung mendorong dada Hanan untuk menjauh. Tapi Hanan tak tinggal diam. Ia kembali menarik Sena dan mendekapnya lebih erat. "Baiklah, kenapa?" tanya Hanan lagi. Ia tahu Sena menolak. Ditanya seperti itu, Sena hanya bisa menunduk. Jika boleh meminta, ia ingin sekali meminta Hanan untuk menikahinya jika ingin melakukan hubungan itu lagi, penyatuan kedua mereka. Tapi Sena cukup sadar diri untuk meminta hal sebesar itu. Hanan terlalu kaya untuk menjadikannya seorang istri. "Gadis dari kampung," pikir Sena dengan wajah yang terus menunduk. Hanan lebih pantas mendapatkan gadis yang lebih baik darinya, gadis yang sama-sama berasal dari kota. Pelan Sena menggeleng, matanya sudah mulai berkaca-kaca. Ia tahu Hanan kecewa, dan mengecewakan Hanan, ia merasa begitu sedih. "Tidak apa-apa Mas, aku hanya tidak ingin melakukannya lagi. Aku akan merasa bersalah pada diriku sendiri jika melakukan itu lagi," jawab Sena apa adanya. Ya, setelah penyatuan dulu itu, rasa bersalah pada dirinya sendiri adalah yang paling kental terasa. Mendengar itu, Hanan tersenyum, namun senyumnya tak dilihat oleh Sena. "Baiklah, aku tidak akan memaksa. Sekarang angkat wajahmu," ucap Hanan yang hasratnya sudah mulai mereda. Ia tersenyum dan menatap kedua mata Sena lekat. Tatapan yang begitu teduh. Merasakan itu, Sena pun ikut tersenyum. "Ayo, aku akan mengajakmu ke satu tempat lagi," ajak Hanan. Setelah cukup lama, keduanya hanya saling tatap dan merasakan debaran yang nyata satu sama lain. Hanan kembali menarik tangan Sena untuk mengikuti langkahnya. Mereka berdua naik ke atap gedung pusat perbelanjaan itu. Di atas sana, angin malam langsung menyapa keduanya. Mata Sena berbinar saat melihat di sini ternyata begitu indah. Ada beberapa lampu yang menjadi penerangan mereka. Bahkan ada api unggun di tengah-tengah sana, lengkap dengan sofa yang terlihat begitu nyaman dan selimut tebal.
Di meja juga ada beberapa lilin, bunga, dan makanan ringan dan buah-buahan. "Mas menyiapkan ini semua?" tanya Sena tak percaya. Rasanya ini adalah kejutan terindah yang pernah ia dapatkan seumur hidup. Diperlakukan seistimewa ini. Pelan Hanan mengangguk. "Pelayanan sugar daddy," selorohnya dengan terkekeh. Sementara Sena hanya menanggapinya dengan sebuah cubitan kecil di lengan sang sugar. Keduanya duduk di sofa itu sambil memeluk. Mereka bahkan berbagi selimut untuk menghangatkan tubuh keduanya. Menatap langit yang terbentang luas. Malam ini tak ada bintang ataupun bulan. Langit itu bersih dan membiru. "Kamu bahagia?" tanya Hanan, dan Sena membalasnya dengan pelukan yang semakin mengerat. Sena menyembunyikan wajahnya di dada bidang itu. "Sangat bahagia," jawab Sena sambil menciumi aroma tubuh Hanan, aroma yang akan selalu menjadi candunya. Pagi itu, Sena terbangun dan mendapati dirinya seorang diri di dalam kamar. Entah bagaimana caranya ia bisa pulang dan bagaimana caranya kini ia sudah memakai piyama tanpa penutup apapun di kedua intinya. "Di mana Mas Hanan?" gumam Sena sambil menelisik seluruh sudut kamar ini, dan ia tidak melihat siapapun. Satu yang mencuri perhatiannya ada sebuah catatan kecil yang menempel di kaca meja rias. Melihat itu, Sena langsung turun dan menjangkau catatan. "Hari ini aku tidak bisa menemanimu. Bersenang-senanglah dengan Rara. Malam kuusahakan datang," tulis pesan dalam catatan kecil itu. Sena tersenyum, namun sejurus kemudian ia jadi ingin tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan Hanan. Mendadak ia jadi ingin tahu banyak tentang laki-laki itu. Di mana rumahnya, dia tinggal bersama siapa, dan sudah menikah atau belum. Pelan, Sena menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan haknya untuk tahu itu semua. Seperti kata Feli, jangan terlalu diambil hati. Hubungan mereka hanyalah sebuah kesepakatan. Urusan pribadi Hanan biarlah tetap menjadi milik pria itu, dan dia pun juga begitu. "Tapi kenapa Mas Hanan memintaku untuk tidak dekat dengan pria lain? Memangnya dia mau memiliki aku sepenuhnya?" gumam Sena lagi, lalu memilih duduk di kursi meja rias itu. Mendadak galau, tak ingin gundah gulana sendirian. Akhirnya Sena memutuskan untuk menghubungi Feli. Hanya dengan Feli lah ia bisa menceritakan semuanya, menjadi dirinya sendiri tanpa perlu ada yang disembunyikan. Di panggilan pertama, telepon itu sudah terjawab. Keduanya saling lepas rindu, meski baru beberapa hari tidak bertemu. Sena pun langsung menceritakan tentang hubungannya dengan Hanan saat ini, tentang kepindahannya ke apartemen, tentang mereka yang tinggal bersama, dan tentang Hanan yang memintanya untuk tidak memiliki hubungan dengan pria lain. "Kenapa seperti itu ya, Sen? Jadi banyak aturannya, tapi aturan-aturan itu seolah ingin kamu jadi milik om-om itu. Memangnya dia mau menikahimu?" tanya Feli setelah Sena selesai bercerita. "Tidak mungkin, pasti Mas Hanan ingin menikahi wanita baik-baik, bukan mantan pelacur seperti aku," jawab Sena pesimis. "Tapi kan Om Hanan juga yang mengambil kesucianmu. Sepertinya kamu harus mulai selidiki latar belakangnya, Sen. Bisa bahaya kalau dia mengajakmu serius, sementara dia sudah punya istri," jelas Feli lagi, dan Sena hanya terdiam. Sena pun sebenarnya begitu penasaran dengan latar belakang Hanan, namun kebaikan Hanan selama ini selalu membuatnya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh.
Baginya, Hanan adalah pria matang single yang sedang berpetualang dan memiliki pekerjaan mapan. Selebihnya hidup normal seperti yang lainnya, memiliki kedua orang tua dan beberapa saudara. Tidak lebih, hanya itu yang ada di bayangan Sena. Iya deh, nanti coba aku cari-cari, jawab Sena dengan lemas. Oh iya Vel, buat mama kita mau kirim uang berapa? Tanya Sena lagi, mengalihkan pembicaraan. Jika terus membicarakan tentang Hanan, pasti tidak akan ketemu ujungnya. Berapa ya? 7 juta ya? Bilangnya kita dapat bonus 1 bulan gaji karena kerjanya bagus dan beberapa kali ikut lembur. Jelas Feli dengan menerka-nerka alasan yang kira-kira tepat untuk diberikan pada masing-masing orang tua mereka. Iya, bilang juga gak semua orang dapat bonus ini, jadi jangan dipamer-pamerin ke warga yang lain. Takutnya nanti mama cerita lagi sama Wak Esi. Kan putranya ikut kerja di sini juga. Timpal Sena dan Feli mengangguk setuju. Iya, nanti kita bilang mama diam-diam saja. Gak enak sama putra, dia gak dapat bonus. Iya, jawab Sena setuju. Panggilan telepon itu masih terus berlanjut. Kini gantian Feli yang berkeluh kesah. Tak bisa bebas karena tinggal di rumah saudara. Lama, sekitar 1 jam, barulah panggilan itu berakhir.